Rolling, 3, 2, 1. Hihi. Tunggu, kita nggak tahu lah mau ngomongin apa ini sebenarnya. Ya nggak apa-apa, ini obrolan sore suami istri aja. Boleh dong a coffee shop or something like dari Stuja gitu yang Oke, tim coffee. coffee, tolong ada barista Ongki namanya, tolong bikinin Ice latte. americano. Satu es latte, coffee. Saya ice americano ya. Serius, Bu. Serius, Serius lu kan dong. bisa buat kan? Oke, americano. Latte. Mantep banget. Senang ya, senang. Passionnya nih. Passion nih, Kak. Mantep. Ongki, namanya Hah? Ongki. Dingin lah. Jangan sosok Gua ice americano ya. di main-mainin di set-set. Oke, ini studio baru Oke. kita di lantai 3. Jadi kita punya studio di sini biasanya buat musik, ternyata bisa buat jadi tempat ngobrol sama dia. Betul sekali, karena kita mendengarkan keluhan-keluhan kalian. Jadi kayak ada yang bilang, aduh backlight, aduh kayak terlalu terang belakangnya, terus Atau sama terlalu indah Loh? pemandangannya. Iya, kemarin kan ini di blue screen nih yang Iya. jujur dong, yang beneran Bener, gitu, yang harusnya- simple aja. Harusnya nih belakangnya green screen ya kan? Iya. Yang santuy aja karena pada nggak senang gitu. Iya. Oke, tapi kali ini kita ada di studio, jadi kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang menurut gue seru banget. Apa tuh, Dit? Yaitu tentang... Dari kemarin tuh ngobrolin apa sih, Beb, kita? Tuh dia mah gitu Pacaran, sih. terus ngobrolin tentang... Enggak, gue udah mulai hopeless nih. Kenapa? Kalau ngomong nonton dikit. Enggak, karena Enggak, nggak mereka tuh dipromoin, pengennya- karena nggak bukan. dipromoin sama lu. Enggak, promo kok. Enggak. Atau Enggak. tim kita lagi malas naikin. Biasanya Iya 3 kan? hari sekali, namanya alay. Ada alay, malas. Dia tuh naikin. malas banget. Jadi maksudnya kayak ternyata mereka suka kalau kita bahas tentang pacaran. Betul, Terus temenan. betul. Ya berarti kita boleh nggak nih bahas tentang rumah tangga maksudnya? Boleh nggak lu? Ntar nggak ada yang Macem-macem nonton lu. lagi. Tapi sekarang gue mau bahas tentang LDR dulu deh, Beb. Banyak loh itu yang nanya tentang LDR, Kak. Kalau LDR itu gimana cara mengatasinya? Kenapa orang bingung sama LDR ya, Beb? Padahal menurut gua, kalau lo udah memutuskan untuk LDR, berarti lu punya kekuatan mental yang mantep loh menurut gua. Siap gitu ya. Siap lahir batin. Karena kemarin sih gua berpikir bahwa gua berak aja dia nggak bisa jauh gitu. Baru buka mata, ya kan? Enggak, tapi kan itu ngomonginnya konteksnya udah nikah. Loh, iya nggak LDR mau udah nikah, LDR baru mau Pacaran. pacaran. Ini supaya kita nggak ngotak-ngotakin pacaran dan iya. pernikahan. Pokoknya itu hubungan lah ini ya. hubungan. Orang tuh merasa bahwa LDR itu adalah suatu permasalahan hubungan. Makanya butuh solusi gitu loh, Beb. Ya menurut gue solusinya ya putus aja. Anjing, ya nggak bisa dong bangsa. Terus udah videonya selesai, goodbye. Nggak bisa. Nggak, karena gini, kalau gue soalnya gue orang yang nggak sangat-sangat nggak bisa LDR. Nah, kan lo berarti tahu. kalau yang ngadu tentang Kak aku tuh nggak kuat LDR, berarti ya jangan dipaksain gitu kan Iya, maksudnya? iya. Soalnya Pernah lu merasakan LDR? bukan kalau LDR, tunggu deh, gue inget-inget dulu ya. Soalnya banyak. Asik. Nggak, gue lupa. Sumpah gue lupa, gue pernah LDR kayak nggak pernah deh. Hampir nggak pernah. Cuma gue waktu itu pernah nonton jadi Film? satu film Tentang LDR? tentang LDR. Sebenarnya filmnya bukan tentang LDR. Jadi ini Tentang filmnya orang- pasti teman-teman tahu lah ini mungkin ya yang belum tahu atau misalnya teman-teman yang mungkin masih muda dan belum tahu. Jadi film itu namanya Sex and the City. Iya, ini film sih. Sebenarnya ini fiktif, belum tentu ada juga gitu. Yep. Jadi ada satu orang yang dia bilang, "Iya, istri gue tuh di Amerika kalau nggak salah." Wih, jauh ya? Dianya di India. Jadi LDR, tapi suaminya kerja jadi hospitality gitu. Intinya mereka LDR dan maksudnya si orang ini nanya, si pemeran utamanya nanya, "Hah, kok lo jauh-jauhan sama pasangan lo? Emang lo bisa?" Ya kita bisa, soalnya gue nyari nafkah dan lain-lain segala macam. Cuman itu balik lagi itu fiktif. Nah, menurut gue kalau misalnya misalnya gue tipenya gue nggak bisa Nggak bisa, LDR, iya. gue nggak bisa jauh-jauh. Kayak gini deh, waktu itu lo bilang lo mau jadi pilot aja, gue nggak mau. Iya, benar. Karena gue tahu kayak, aduh gue ditinggal 7 hari, entah 10 hari, 2 minggu, gue nggak mungkin bisa gitu. Betul banget tuh. Nah, tapi ada orang Yang atau bisa ya? menurut gue ada Ada, betul. karena terbukti
pas pada saat pandemi banyak banget loh yang cerai, banyak banget yang Betul. berpisah sama pasangannya gara-gara dia di rumah terus. Setuju gua. Jadi kayak ternyata tuh barengan terus itu bisa jadi masalah juga. Ngerti Dan nggak sih? bener, itu menurut gua hal yang bisa aja terjadi karena lu emang nggak bisa bareng sama pasangan lu ternyata. Iya. Jadi sebenarnya yang bertanya nih tentang Kak, kalau LDR tuh gimana cara ngatasinnya? Berarti lu emang udah bukan tipe yang bisa LDRan. Jadi jangan sampai mencari hubungan yang LDRan. Menurut Iya, gua gitu benar. solusinya. Bener. Jadi buat teman-teman pun, misalnya nih, orang bilang, kayaknya enak ya, nempel-nempel terus. Nah, lo tanya nih sama diri lo tuh emang tipe yang nempel-nempel terus atau enggak? Tanyanya sama diri lo ya, bukan Iya. ngelihat gua sama Ayu, bukan ngelihat hubungan Orang lain. orang gitu, bukan ngelihat sesuatu yang menurut lo kayak, wih romantis banget, wih cinta-cintaan banget. Bukan itu, lo harus tanya diri lo sendiri, lo harus tahu Maunya perasaan, lo maunya apa, Maunya gimana? dan lu baru bisa memulai hubungan. Itu yang selalu gua pengen tekanin ke teman-teman semua ya, karena setiap hubungan nih, mau kisah LDR, mau kisah deket-deketan, mau kisah terlalu nempel atau ini, itu semua balik lagi dengan lu tuh maunya apa sih, lu harus tahu dulu. Iya, bener. Tapi ngomong-ngomong, ini kita ngomongin LDR, pada tahu nggak LDR itu apa? Links, right. Kalau gue yang jelasin nggak bisa. Nggak, jadi tuh LDR itu long distance relationship yang Oh, dia artinya nggak tahu ya? Ya nggak, maksudnya Bisa ini jadi. info dulu udah bahas kan, taunya misalnya anak 2005 nggak tahu ya. tahu lah, nggak tahu. Ya pokoknya intinya LDR itu long distance relationship di mana akhirnya kayak lo memiliki hubungan tapi berjauhan. Biasanya iya. beda kota aja sebenarnya ya jatuhnya udah long distance. Gila sih kita. Karena kan lo tuh nggak bisa pernah- sering ketemu. Iya, Gitu. gue 3 hari aja waktu itu lagi ada problem di Jakarta, pas harus ke Jakarta itu rasanya ya nggak bisa aja gitu ya. Iya. Kalau karena gue pengennya kebiasaannya bareng gitu, Iya tapi benar. nggak bisa dipukul semua rata Bener. tentang hal itu. Setuju banget. Jadi kayak ya gue bisa kok seminggu, gue bisa kok 10 hari gitu. Ya misalnya pun mentok karena kerjaan, ya lo harus tahu dulu nih, bahwa emang, aduh jadi nggak fokus. Kenapa sayang? Pada nonton Kamu habis ngapain? abis main. Ya udah kiss kita dulu berdua. Oke, balik lagi ya. Tapi ya tadi. Tapi sholatnya. Tapi apa sih bener? Iya, nggak semuanya bisa Oh iya, disamaratain. nggak bisa jadi semuanya disamaratain. Jadi makanya gue bilang statement-statement tentang suatu hubungan itu lo harus tahu, balik lagi nih, lo harus tahu tentang apa yang lo mau. Nah, ini menarik. Kenapa? Tapi- Semua orang belum tentu tahu ya. Iya. Jadi gini, Paham gue. gue udah tahu banget nih karena astagfirullahaladzim. Terus Ada home band-nya ya Iya, di sini. sekarang. Jadi tuh gini, ada satu cerita. bukan. Ini tuh menurut gua world's first problem. Word Di plus mana? problem. Dimana gini, kita tuh sering banget atau orang-orang kayak, aduh tapi gue males nih kalau terlalu bijak nanti kayak videonya diambil lagi gitu deh. Anjing. Ada video mamanya Cipo. Viral. Tapi itu gue Suara ini ya. deh. Iya. Tahu kan Dit? Mantep. Enggak deh, enggak. Tapi ini serius banget. Ini serius banget. Ini bisa dipetik untuk dijadikan statement. Karena menurut gue ini bisa menjadi bekal untuk Untuk kita kita para semua. perempuan ya khususnya Oke, gitu. gimana? Iya, gue paham sih. Perempuan tuh sering banget dicap kayak, alah marah-marah melulu, alah lo mau PMS, lo mau dapet Ya. marah, atau lo hamil marah-marah mulu kayak gue. Nah, tapi maksud gue yang apa namanya yang harus orang banyak tahu menurut gue adalah ketika kita marah, pastiin lo tuh harus tahu lo maunya apa. Oke. Paham nggak maksud Paham gue? gue. Sebenarnya itu yang selalu akhirnya gue selalu terapin ke hubungan kita sih. Kayak gue emang marah banget. Gue emang marah kalau marah gue bertanduk langsung nyut gitu Iya, kan. iya. Tapi maksudnya gue tahu apa yang Apa gue yang mau. dimarah? Iya, apa yang di- Dan apa yang membuat gue marah. Misalnya kayak ya gue nggak mau lo pergi karena gue maunya bangun pagi ada muka lo misalnya. Bener. Tapi maksudnya Gimana, at least gue menjelaskan, ngerti gak sih? Iya.
Kayak, ih jangan pergi dong, Dit. Ya. Karena aku mau bangun ada kamu gini. Betul. Itu membuat gue bahagia, ngerti nggak? Iya. Kadang kita suka jelasin gini, misalnya kayak, ya lu jangan pergi dong. Tapi Tapi nggak bisa udah, jelasin. maksudnya kayak lo nggak jelasin. Karena ini gue sangat-sangat gue sangat menerapkan ini ke Skala sih. Ketika Skala nanya, terus apalagi pas umur-umur dia 3 tahun gitu. Ini apa sih? Ini. Itu gue jelasin banget yang kayak Skala, jadi tuh ini gini loh. Ini tuh begini. Soalnya nanti dia ini. Jadi akhirnya dia, oh gitu ya. Pokoknya kita harus kasih tahu masalahnya dulu apa dan langsung kasih tahu solusinya gitu Iya, kan maksudnya. dan karena menurut gue sama, kan laki-laki tuh kayak anak kecil. Betul. Itu yang harus kita tahu ya. Iya kan? Jadi maksudnya kayak, Itu yang harus kita tahu, guys. jadi gini, sebenarnya pertanyaan kayak, duh gimana dong solusinya LDR? Ya menurut gue pertanyaan, ya bukannya gue bilang aneh sih, cuman pertanyaan gimana dong solusinya? Sebenarnya kita juga udah tahu solusinya. Dan inti permasalahannya, ya kita kangen. Hey, semua kata rindumu Nggak, iya, paham kan maksudnya, Dit? semakin membuatku tak berdaya. Gitu, tapi paham kan maksudnya? Paham, tapi Kita gue tahu salut, tapi intinya gue kan. salut sih sama Ayu. Dari sekian Thank banyak you, thank you. cewek-cewek yang gue deketin dan pacarin dan bahkan berikan rasa gitu ya. Waduh, gimana? Dulu zaman dulu gitu. Karakter yang Ayu Bangun. karakter yang Ayu bisa kasih ke gue ini itu belum pernah gue temuin di wanita sebelum kamu. Wow. Jadi dia berani untuk ngomong maunya apa. Karena biasanya kita disuruh tebak. Contohnya. Hai. Ya masa gue harus kasih tahu sih? Gue marah kenapa? Assalamualaikum. Maksudnya yang dulu gitu Iya. gitu kayak Ya aku lu marah. mikir dong. Ya lu pikir dong. Tadi salah lo ngapain? Apa, gitu ya. Nah, tadi ngapain? Nggak. Bobo sama siapa? Nggak, terus udah gitu ya, nih gue kasih tahu aja nih. Memang cowok-cowok itu emang otaknya kadang pendek, Sempit jadi gini. logika kita Tadi lo itu. ngapain gitu? Beneran kayak, nah, tadi gue ngapain? Iya. Beneran nggak tahu ya, Itu- Dit? Beneran itu lupa. beneran, itu beneran beneran, ya, Beb? itu beneran terjadi. Nah, gue nggak tahu karakter ini tuh karakter lo muncul itu karena apa? Coba bisa di-share ke teman-teman yang mungkin tidak bisa mengeluarkan isi hatinya saat lagi emosi. Lu inget nggak kapan pertama kali lu memunculkan sifat itu yang bisa menjelaskan? Enggak, sini. Ya gue maunya ada bangun tuh ada muka lu. Nah, itu kan sebuah jawaban dan statement yang udah nggak bisa gue pikir. Enggak. Oh ya udah gitu. Iya, jadi udah kayak langsung ada jawabannya. maksudnya gitu, hah? Oh dia mau bangun ada gue. Oh ya udah Ya gitu. udah. Jadi mau gimana lagi Iya. gitu ya? Oh, gue mau ngelak ya nggak bisa dong. Ya nggak bisa. Lu kan suami istri. Istri lu mau sesuatu, suami lu ya kan permintaannya bukan aneh-aneh ya, bukan loncat dari rumah, rooftop atau membahayakan, enggak. Istri lo cuman mau, istri gue cuman mau pas buka mata ada lo. Abis buka mata terus lo say goodbye, dia nggak akan marah. Problemnya teman-teman gue ngajakinnya misalnya sebelum dia buka mata, intinya gitulah. Iya. Loh, ya lo harus kalahin teman-teman lo, orang gue bolehin lo pergi. Itu kan sebuah jawaban dari sebuah peristiwa yang menurut gue kayak, iya juga ya. Kan permintaannya nggak aneh. Nah, tapi gue sebagai suami bisa dikasih jawaban itu. Nah, sekarang gue mau nanya nih buat para wanita mungkin yang kesusahan untuk ngomong, misalnya deh, kayak teman kita gitu, ada teman kita. Siapa kalau boleh tahu? Ya adalah teman-teman kita gitu. Kok Yang di tengah badai konflik ya? nah. Maksud gue udah tahu nih. Oh, gue mau lo pegang anak gue pengen me time, tapi nggak bisa jelasin nih. Iya benar. Ngerti nggak? Benar. Bentar ya, lo pegang aja anak lo nangis, ya lo kasih botol. Itu kan menjelaskan, seperti lo jelaskan waktu itu. Skala tinggal gantiin popok, edit, bla 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 bla. Kita laki-laki tuh benar-benar semprit otaknya kalau Bener, tentang setuju gue. anak, tentang kesalahan yang kita buat gitu loh, Beb. Coba deh, coba jelasin. Banyak nih cewek-cewek yang nggak
Kapan Nggak tahu karakter ya. itu muncul? Kak, sebenarnya gini deh. Gue sepak nih anjing. Muka lu Nggak, malah. soalnya dia Tapi sumpah lucu ya. nih obrolan. Nggak, tapi sumpah ya. Nggak, ini dari LDR jadi ngalor ngidul nggak apa-apa ya? Enggak, tapi nggak apa-apa. Nyambung Ini ya. nyambung. Karena intinya apa di LDR intinya pun juga masalahnya? iya masalahnya. Nah, tapi gue inget banget ya, pertama kali gue mencium, jadi gini, gue tuh kayak, istilahnya gue kayak, apa ya, mencium energi, kelemahan itu, Beb. Paham nggak? Maksudnya Setelah, itu enggak, jadi gini, keuntungan- itu kelebihan lu dong. loh, Maksudnya enggak, kelemahan cowok. Oh, iya. iya. Jadi maksudnya, gue gini pinter ternyata ya, Beb ya. Iya, pintar. Jadi maksudnya gini, ketika lo banyak ngajarin, Gini tuh gimana? Oh, enggak, maksudnya kan dulu kan gue bodoh, tapi kamu Oh, ngajarin aku iya, iya. sebenarnya, Oh, dan iya. kamu tuh kayak ngasih, aku ngajarin kamu sesuatu Gini, yang gini. yang kamu ambil dan kamu terapin gitu iya, kali jadi ya? gini, contoh ya, awalnya lo kan ngajarin gue, ih ngapain sih lo sama cowok gini dari awal, dari Oke, zaman dari sekolah. sekolah. Maksudnya kayak lo ngapain sih serius banget, bla 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 segala macam. Lu cerna. Gue cerna. Nah terus sampai akhirnya kita memiliki hubungan, terus kayak kita ya deket, apa, lamaran, sampai pernikahan udah 5 tahun ini. Akhirnya tuh gue kayak nge-sense, dan menurut gue lo orangnya juga mudah cepat ditebak, ngerti nggak? Tapi gue nggak tahu nih antara lo mudah ditebak atau memang gue yang pinter. Aduh. Tapi maksudnya gini, artinya gini, ketika gue tahu lo lemah, ya intinya akhirnya, oh ya udah nih, dia lemah, dia nurut kok gitu. Karena otaknya pendek, jadi ya gue jelasin aja maunya gue tanpa ada perdebatan yang sengit, ngerti nggak? Oke. Karena gue nggak tahu nih, mungkin ada tipe cowok yang kayak apa-apaan lo, gue tetap mau pergi pagi-pagi. Mau lo ada muka gue, kayak gue nggak peduli, kan gue nggak tahu, ngerti nggak maksudnya? Oh, kalau Nah, gua kalau lo tuh sebenarnya lo tuh cenderung ikut arahan, tapi boleh jadi diikutin sama yang lain, karena menurut gue bisa jadi cowok-cowok itu emang sebenarnya diarahin aja, ngerti nggak? Oh iya benar. Itu setuju Ingat gue. nggak yang waktu Setuju gue. masalah skala atau segala macam? Bener, Gue bener, cuman setuju. perlu kayak bukannya gue hebat menurut gue bisa ngurus anak karena lo bantuin gue. Bener, setuju Tapi bukannya gue nunggu. Jadi gini, gue tuh barista bukan. gue Oh nih, iya, nggak nggak apa-apa. apa-apa. Masuk sedikit kurang, masuk kurang. Sedikit. Nah, gitu. Mantap. Jangan nih. gemeteran gitu dong, Ki. Cheers. Cheers dulu bro. This is the coffee Gila, ini from mantep banget nih. Ongki Saputra. Anjir, Ongki Saputra nggak? Enak juga Ki. Thank you Ki. Mantep banget, Ki. Keren. Lanjut. Nah, waktu itu pas pada saat ada skala, gue nggak stres sama sekali. Betul. Karena lo bantuin gue banget. Oke, tapi, support. Tapi itu semua gue request. Oh iya, nggak ada yang gue jalan sendiri. Jadi gue tuh nggak, jadi gue nggak Bener, pernah, setuju gue gua. nggak pernah yang kayak gini. Misalnya gue lagi Oh iya, gendong iya anak juga gini ya, kan. gue inget tuh. Oh gini. Terus misalnya lo diem aja di pojokan gitu kayak, ya ampun kenapa dia nggak peduli Oh, sama aku. dia nggak Gue nggak drama- kayak iya. gitu, ngerti nggak? Sinetron lu nggak kebawa ya? Nggak, Beb? gue langsung gini, Dit, tolongin ini, ini gitu. Iya. Dit, ambilin ininya, Dit, abis ini mandiin ya gitu. Jadi Iya. kayak gue langsung ngasih arahan. Ya cuma balik lagi, Tapi ya nggak itu tahu nih, terjadi, ini tapi itu ya, it takes takes time. two to tango. Betul. Gimana? Iya. Kalau ada yang tahu tuh tentang Enggak, udah. It Takes Two Tango, Udah itu coba internal, Beb, internal. coba teman-teman Coba cari di kita kasih hadiah ya ya. di Instagram, siapa yang nemu fotonya kayak apa, gue kasih hadiah nih. Di sini gue bagi-bagi hadiah. Iya. Baru kali ini HP nih. ya, boleh ya HP. ya? HP. Boleh ya. It Takes apa tadi? It Takes Two to Tango, itu ada di foto yang mana? Nah, Cari HP gue di IG kasih. gue, di IG Gila gue. ada hadiah, mantep. Oke nih seru nih Fix ya, obrolannya. fix. Tapi gue HP-nya setuju. satu apa dua nih? Satu dulu lah. Oke, satu dulu, oke. Terus? Tapi gue setuju sama kata-kata yang tadi bahwa arahan itu tuh penting banget buat seorang laki-laki yang menurut gue tak tentu arah. Oke, satu lagi sebelum kamu lebih jauh ya. Nah, tapi balik lagi, kan kita berhadapan dengan manusia nih. Ya gue juga nggak tahu, makanya tadi gue bilang kenapa gue bisa kayak gitu, karena gue mencium aroma lo mau diarahin, ngerti nggak? Tapi masa, ya gue nggak tahu ya. Menurut lo ada yang nggak bisa diarahin ya? Ya pasti ada lah. Oh, iya? Yang kayak misalnya tipe-tipe otoriter, anjir, nggak tahu sih. Ya Oh, mungkin yang- ada. Kan kita bicara di sini semua kemungkinan loh, nggak boleh mengotakkan satu orang. Bukan sih, cuman kalau arahan yang berujung untuk kebaikan, menurut gue harus semuanya bisa. Harus Maksudnya harus semua mau, karena menuju kebaikan. Bentar nih, setuju atau tidak tentang hal itu? Menuju kebaikan. Kalau lo nyuruh gue untuk melakukan sesuatu tapi berujungnya kejahatan, bolehlah. Ada Orangnya nggak perdebatan mau, dong. iya. Nggak mau gue.
gini. Lah, terus kebaikan dalam arti gini. Ayo, jangan bijak kaku gitu dong. Enggak, gue juga paham sih, Cak. Maksud gue gini, gue jadi berpikir gini loh. Emang masa sih kayak, ya gue nggak mau ngurus anak. Itu terjadi gitu, masih ada terjadi gitu. Kayak lu aja, cewek aja ngurus anak. Ya gue nggak tahu ya, Ya menurut gue ada, cuma maksudnya gini. Jadi kalau kita ngobrol tuh ya anggaplah pasti ada, ngerti nggak sih? Oke, berarti dipotong yang tadi. Kita nggak bisa ngambil semua rata untuk menuju kebaikan. Tetap harus ada yang salah. Jadi yin and yang tuh akan tetap ada di dunia ini. Benar? Setuju? Benar. Oke. Jadi tapi balik lagi ya. Maksudnya balik lagi nih. Salah satu pasangan nggak mau ngurusin anak pun, tapi diserahin ke babysitter pun, ya sebenarnya kan itu balik lagi ke masing-masing, ngerti nggak? Terserah gitu. Ini kita ngomongin kalau misalnya. Ini kan hubungan. Iya. Nggak ada hubungan Nggak sama nyambung babysitter, Beon. Nggak nyambung. Apa sih? Bukan maksud gue. Bukan kan arahan. Ntar dulu, kalau tipenya suaminya nggak mau ngurus, terus ada kehadiran babysitter. Ini bukan ngurus anak. Maksudnya jadi gimana sih? Bukan, Salah ya, ini tentang misalnya arahannya. Kopi. Aku mau kamu makan di rumah, itu kan sebuah arahan. Iya, itu harus gitu. Itu keharusan Iya. yang diminta, di request sama istri Misalnya, supaya bahagia. terus dia bilang, aku nggak bisa, aku ada kantor. Udah, Iya. nah stop di situ, tidak ada jawaban lagi. Terus istrinya, oh ya udah, tapi dia gerendeng, itu tuh nggak boleh gitu kan maksudnya? Nggak boleh. Oh. Makanya maksudnya Iya, gini, iya, bener. gue tahu apa yang, jadi gini, Dit, nih gue bongkar aja, gue bongkar di sini. Aha. Jadi intinya waktu itu gue bilang sama Dito bahwa kayak, Dit, lu jangan sepedaan terus dong, karena waktu itu memang 3-4 kali dalam seminggu. Dalam seminggu. Nah, Ini buat teman-teman gue yang sepedaan, Bang iya, Ahmad ini Saroni. gue klarifikasi desende kepada lo semua. Rendra, Bayangkara, siapa Iya. Adi Mastika, semua teman-teman gue yang Iya. ngajakin gue sepedaan Jadi tuh pagi-pagi jam 5.30 udah mulai ini. Iya, jadi pada saat sebelumnya awalnya kayak gue biasa aja, karena kan maksudnya lo Gak sepedaan. ada problem. Gak ada problem. Gue tidak melarang. Karena selalu sepedaan setiap abis matanya dia terbuka. Iya, nah sekarang menjadi polemik gara-gara setiap berangkat nih pagi-pagi, jadi kayak gue belum tanak nih tidurnya, lo nggak ada gitu. Iya, karena Nah, gini, kasih tahu dulu kalau Apa? kamu ditinggalin tuh kamu nggak tenang tidurnya. Oh, bukan iya. bukan masalah sepedaannya, intinya tuh. iya, nah makanya maksudnya di ini kasih tahu sini dulu gue nih. jelasin. Jadi gue tuh Gua kayaknya tipe. gue ada masalah atau gue kayak harus memang harus perbaikan Ke gitu ya, harus psikiater, healing iya, ya. ke psikiater. Mungkin Gue harus ke psikolog. Stres. Karena gue tuh nggak bisa tidur sendiri. Jadi dari dulu nih kayak gue tuh selalu tidur sama kakak gue Teh Ayas. Halo Teh Ayas. Tahu kan sekarang pindah nih di sekarang nih sama suami gue repotin. Jadi kayak ada beberapa hal yang memang gue nggak bisa gitu. Salah satunya tidur sendiri, Betul. bangun sendiri gitu. Nah pada saat itu Dito akhirnya ya udah berangkat terus pagi-pagi. Nah akhirnya tuh kayak muncak. Bam, tiba-tiba kayak gue nggak bisa nih gara-gara dia bangun jam 5. Jadi Jam kalau 4. setiap lo bangun jam 4 itu gue sebenarnya tuh udah bangun dan gue nggak Kebangun, bisa tidur kebangun. lagi. Iya. Jadi Jadi keselnya kesana ya. Jadi gue kesel. Nah sementara gue kayak gue lapar dikit sama ngantuk dikit kan gue kayak langsung tiba-tiba Kayak boom. boom gitu kan. Boom. Nah tapi intinya bukan itu. Boom. Intinya adalah akhirnya berujung kepada gue bilang sama Dito kayak please gak usah sepedaan gini gitu. Tapi masalahnya bukan sepedaannya. Bukan Makanya tadi gue bilang ketika gue marah, gue tahu gue maunya apa dan gue akan dengan senang hati menjelaskan. Betul. supaya lo dengerin. Intinya Betul. gue bilang kan, ya intinya gue mau bangun tidur ada lo. Sweet enggak? Sweet memori. Ya gue yang sweet. Oh iya, gue nggak. Dan maksudnya intinya gini, mungkin ada banyak, gue Orang. juga nggak ngerti ya, maksudnya mungkin banyak perempuan yang nggak bisa speak up karena males juga nanti ketika cowoknya akhirnya kayak, apaan sih lo, permintaan lo aneh gitu loh. Iya, Maksudnya langsung ya, dipatahin. Iya, maksudnya gini, permintaan cewek-cewek kadang memang suka aneh-aneh. Tapi Nah, ntar ini statement bagus. Apa? permintaan cewek-cewek itu memang suka Aneh-aneh. aneh-aneh. Tapi inget juga pikiran-pikiran cowok itu juga suka Sempit. hal-hal yang nggak masuk akal juga, ngerti nggak? Pikiran-pikiran cowok. Oh iya. Maksudnya kayak balik lagi ya, kita kan sebenarnya beda gender gitu, ngerti nggak? Hormon kita aja beda. Secara biologis kita beda.
ya nggak heran dong pemikirannya beda gitu. Makanya hal yang perlu diulang-ulang terus yaitu ngobrolnya, ngerti nggak? Ya, dan hari itu mungkin kita udah lama nggak ngobrol, ingat nggak? Kamu Bener. sempat bahas itu lah. Bener. Ya, oh bentar nih, adjust dulu lagi. Nah, mungkin gue sempat merasa bahwa apapun itulah, bukan tentang sepeda ataupun itu. Misalnya udah 2 kali atau 3 kali kebiasaan baru, itu harus diobrolin di meja makan. Bener. Kebiasaan baru ya. Jadi gini, oke dia ngasih pertama tanpa marah. Tapi gue nggak tahu sebenarnya yang di hati dia tuh apa. Jadi gue sekarang belajar tentang itu. Oh, berarti di hati lu kesel ya, kemarin numpuk nih. 1, 2, 3, 4, 5 kali meledak, boom. Nah, sekarang ada kebiasaan baru. Misal, gue naik gunung, terus sering gitu. Itu kan kebiasaan baru yang menurut lu, apa nih? Gue nggak tahu nih. Gitu. Tapi kalau lu repeat terus tanpa mikirin gue, tanpa diobrolin dulu gitu. Nah, yang gue tangkap dari Ayu, oh berarti ini cewek atau nggak tahu ya, istri gue sukanya kalau ada yang baru, lo harus bener-bener ngobrolinnya tuh yang bener dong, deep gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya, Bener nggak? Harus bener-bener 4 mata. Bener. Ini loh, ada kegiatan ini loh, Iya, bener, gitu bener, loh. bener. Gak usah kegiatan deh, apa ya Beb? Kalau cowok Tapi tuh, kamu juga sering nggak ngobrol, jadi gini, menurut gue Iya, ya emang suami sering nggak istri tuh ngobrol, harus kayak banyak meeting. ini nih. Maksudnya kayak gini, kan kita kan yang ada di kepala lo kayak tiba-tiba misalnya lo cowok-cowok lagi mandi nih, biasanya lagi mandi. Enggak, soalnya gini. Video mikirin apa, Iya. nggak jelas. Tapi gini, sorry gue potong. Yang kita pikirin, kenapa lo bilang cowok sempit? Yang kita pikirin lah, kan gue udah sering olahraga sepeda. Yang kita pikirin itu. Tapi yang cewek pikirin itu lebih kompleks. Olahraga sepeda jam 4 pagi bangun ninggalin gue. Anjing, aduh, mati. Alay. Oke, jadi tadi yang terakhir statement gue. Jadi emang kompleks banget sih cewek-cewek gitu. Menurut gue, kalau di pikiran kita, oh apa yang beda? Kan sepedaan lagi gitu. Atau apa yang beda? Kan gue cuman motoran lagi. Tapi motoran jam berapa, detik ke berapa itu nggak gue sampein. Dan itu menurut ada sebagian wanita atau nggak semua cewek. Tapi di bagian ini istri gue tuh nggak boleh terjadi hal itu, benar nggak? Iya. Dan itu nggak kita obrolin dulu. Dan itu salah. Jadi gue sekarang paham. Nah tapi ya yang menariknya lagi adalah kenapa cewek permintaannya aneh-aneh? Karena memang ya itu yang kita mau. Gimana? Ada egoisnya ya cewek. Nggak, maksudnya ya itu yang kita mau. Ya gue maunya kayak gitu lo gitu. Dengerin Nggak, dong. Gini, salah sendiri cowok maunya apa ya, sebutin juga dong mau lo apa. ya itu. Kadang lo cuek-cuek aja, diem. Ya lo juga kalau mau bilang dong. Sama kayak misalnya contoh misalnya gini, ayo dong Cip, temenin mas ke pantai sebentar aja. Ya maksudnya makanya kalau harus paksa dong. Kita juga mau kok ya. Cowok-cowok nggak maksa ya, salah sendiri. Tapi oke, iya. paham Oke, kan maksudnya? paham gua. Jadi maksudnya memang itulah perbedaan cewek sama cowok. Mungkin karena cowok logiknya, karena otaknya pendek, jadi dia nggak ada waktu tuh untuk maksa. Karena di titik pendek itu dia cuma, dia nggak mau, ya udah gitu. balik badan. Dan Ya kan? abis itu udah selesai. Udah, dan kesel. dia nggak iniin ya. Nah tapi maksudnya balik lagi ke LDR, karena topiknya LDR biar sesuai gitu ya. Nggak Intinya harus LDR iya, lah. iya. LDR ini adalah sebagian poin kecil. utamanya. Tapi memang intinya adalah kalau misalnya pertanyaannya gimana ya caranya LDR, ya nggak ada. Semua hubungan kan pasti didasari sama komunikasi. Kalau misalnya LDR ya solusinya komunikasi. Tapi Balik lagi komunikasi. yang harus dipertanyakan adalah kita bisa nggak ya? Mampu atau tidak? Dan jangan pernah nanya sama orang sih. Kalau Betul. menurut gue tuh hal yang paling kayak, jangan It's nanya sama orang. Kan lo yang jalanin. Dan It's not good. makanya tuh penting banget temen-temen itu untuk jalan sendiri, pergi sendiri, olahraga sendiri. Supaya apa? Supaya bisa di dalam hatinya tuh gemuruh suara isi hati itu kedengeran gitu. Asik. Jadi nggak, tapi bener loh. Karena menurut gue ya kayak healing yang gue lakukan pas pada saat. Gimana sih contoh suara gemuruh? Jadi maksudnya gini loh. Kadang kalau kita keseringan sama orang, kita tuh nggak bisa denger isi hati kita. Ini nih yang ntar diambil gambarnya.
Jadi maksudnya kenapa? Nih, gue tuh pernah jalan-jalan sendiri ke Bali sendiri, naik pesawat sendiri, literally sendiri. Naik ojek. Di umur gue yang ya pada saat itu 23 tahun, 24 tahun gitu. Dan pada saat gue sendiri itu, ya gue jadi ngedengerin, ya gimana sih kayak lo pernah ngedenger suara tenang kan sampai kedengeran sing gitu. Nah, karena tenang, jadi kan lo bisa ngedenger sing itu. Padahal kalau berisik nggak pernah lo denger sing. Kenapa? Makanya kalau misalnya lo sendiri, lo ya me time apa segala macem, gue rasa lo bisa lebih mendengarkan diri lo maunya apa. Jadi jangan kayak, aduh ini gimana sih ini, dan jangan kayak ngomong mulu. Jadi kayak, lo nggak denger apa yang ada di dalam hati lo. Iya. Jadi satu yang menurut gua yang bisa jadi bahan untuk para cewek-cewek berpikir lagi adalah gimana lo supaya bisa mengutarakan isi hati tanpa harus takut lo didepak sama cowok. Maksudnya dimentahin karena cowok-cowok tuh nggak, menurut ya gue kan dari versi cowok nih, cowok-cowok itu akan mendengarkan itu gitu. Jadi tenang aja. Kalau lo ngobrolnya jelas dan kompleks sesuai yang Ayu Ya jadi gini, kompleks tapi dijelasin. Iya dijelasin. Kompleksitasnya apa? Jadi istilahnya kayak karena mereka nggak bisa nih denger yang kompleks-kompleks, kita jelasin deh rumusnya gitu. Jadi supaya ngerti gitu kan. Jelasin. Nah, itu aja obrolan kita kali ini. Udah ya? Lagi ya? Enggak, udah. Kita topik ini udah, tapi kita mau ngobrol lagi di episode berikutnya. Yang lain. Udah, ayo closing. Jangan. Pokoknya tadi ada hadiah di video ini. Oh iya benar. Buat teman-teman yang bisa gimana caranya? Jadi It Takes Two to Tango itu ya cari di IG gue. Terus gimana? Nggak, jadi intinya kirim nih. kemana? Oh. Orang ini kalau nemu di situ fotonya yang mana? Oh iya, oke. Jadi netizen kan pinter ya. Iya bener. Gila nih, aduh gue deg-degan nih. Jadi It Takes Two to Tango itu adalah momen dimana kita berdua itu kayak akhirnya kayak dari temenan nih, terus akhirnya kayak oke deh kita bersama gitu ya. Yes. Nah abis itu gue posting foto itu dan captionnya It Takes Two to Tango. Kenapa? Karena persahabatan yang kita jalin ini itu ya ternyata gayung bersambut gitu. Jadi It Takes Two to Tango tuh maksudnya untuk menari tango tuh butuh 2 orang, ngerti nggak? Nah untuk menjalankan roda-roda cinta kasih kita itu ya butuh 2 orang ya, dan itu lo dan gue gitu. Nah cari di Instagram fotonya yang mana, dan mungkin ada yang tahu itu di mana segala macam detailnya. Harus detail itu di mana, lokasinya di mana, jam berapa foto itu terjadi. Iya dong, karena ya ketahuan. pokoknya sharing aja si kata-katanya tuh, kalian ntar coba ini siapa yang sendiri. paling benar, terus gua kasih handphone. Kalian ketik aja di kolom komentar nanti yang benar dan mendekati, kalian akan mendapatkan hadiah. Bye see you next video. Udah ya Beb, tapi satu aja ya. Sumpah loh, ya udah deh. Lai. Beb, kamu mau makan supnya lagi nggak? Ntar lah. Iya, tapi maksudnya Mau lah.